Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman guru sekalian, peserta P3K atau calon pegawai ASN P3K, khususnya untuk P2 dan P3 ya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang persiapan kita menghadapi seleksi penilaian kesesuaian yang masih banyak di antara kita bingung-bingung. Baik, sebelum lanjut saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan bantu share biar lebih besar lagi channel ini dan lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak. Nah, saya harap teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi kesehatan. Jaga kesehatan teman-teman, berhubung sekarang musim penghujan ya. Seperti saya sekarang ini agak demam, agak kurang sehat, batuk, demam. Jadi saya harap teman-teman tinggal beberapa hari lagi betul-betul dijaga kondisi kesehatannya. Jangan sampai gara-gara kondisi kesehatan teman-teman malah tidak jadi ikut seleksi kesesuaian dan sebagainya. Jadi langkah baiknya sediakan payung sebelum hujan. Sama dengan yang kita lakukan ini, meskipun kita tidak tahu apa dan bagaimananya, setidaknya kita punya persiapan untuk penilaian kesesuaian nanti ya, daripada sama sekali tidak ada. Mending berbuat selagi ada kesempatan daripada menyesal di kemudian hari ya teman-teman. Baik, karena banyak yang minta bagaimana kira-kira contoh. Nah, saya contoh dari portofolio ini diambil berdasarkan ini ya, yang dari Kementerian Pendidikan langsung, semacam kisi-kisi atau teknis ya, teknis penilaian kesesuaian. Nih, kita ambil yang ini saja ya, kita fokus di sini yang penilaian kinerja. Kan kita kemarin fokusnya cuman yang dua ini ya, persiapannya ya. Sekarang kita fokus di sini lagi. Pelamar akan dinilai kinerjanya oleh di sekolah oleh kepala sekolah, guru senior, pengawas seluruh yang ditugaskan ya. Pengawas sekolah, maaf. Hasil penilaian kinerja kemudian akan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM berdasarkan portofolio guru. Nah, ini yang banyak bertanya kemarin, gimana sih portofolio guru itu ya. Sekarang saya buatkan videonya ya. Baik. Maaf teman-teman. Oke, kita lihat ini ada dua jenis portofolio yang saya akan berikan, dan nanti saya akan kasih saran yang mana teman-teman ambil ya di akhir video. Nah, ini adalah contoh portofolio kegiatan UKIN untuk peserta PPG tahun 2022 ya teman-teman. Ini dia contoh portofolio persyaratan atau wajib ada di UKIN atau uji kinerja calon guru profesional atau PPG. Nah, saya perlihatkan dulu ini ya. Oke, kegiatan penelitian. Yang pertama kegiatan penelitian minimal itu adalah PTK ya, penelitian tindakan kelas. Harus ada ini ya. Kemudian yang kedua kegiatan refleksi diri. Nah, refleksi diri yang perlu dipersiapkan yaitu analisis penilaian harian, PGG, penilaian kinerja guru, kemudian ada SKP, sasaran kinerja pegawai. Selanjutnya yang ketiga kegiatan pencarian informasi baru yang perlu dipersiapkan yaitu sertifikat seminar atau workshop. Nah, yang pernah diikuti sebelum mengikuti PPG selama 3 tahun terakhir. Nah, ini teman-teman kumpul semua sertifikatnya ya, mulai 2019, 2020 sampai 2021. Nah, selanjutnya kegiatan inovasi baru ya, yang perlu dipersiapkan yaitu kegiatan inovasi yang pernah dilaksanakan seperti membuat video pembelajaran, kemudian membuat media pembelajaran yang menarik, LKPD, lembar kerja peserta didik, bahan ajar, alat peraga ya. Selanjutnya ada kegiatan prestasi yang perlu dipersiapkan yaitu prestasi yang pernah diraih selama
sebelum mengikuti PPG baik tingkat kabupaten atau kota, provinsi ataupun nasional ya. Jadi teman-teman yang punya kegiatan prestasi boleh melampirkan kegiatan prestasi tersebut baik itu tingkat kabupaten, provinsi ataupun nasional ya. Ini juga memiliki nilai ya. Selanjutnya yang keenam, pengabdian ditunjukkan dengan bukti SK ya. Pengabdian ini pengabdian lembaga, pengabdian kepada masyarakat ya teman-teman, tapi harus ada melampirkan bukti SK ya, surat keputusan ya, biar valid ya, biar valid. Jangan hanya ngomong saya pernah mengabdi di sini, saya pernah mengabdi di sini, tapi dimintai bukti mereka tidak bisa membuktikan. Nah, inilah contoh portofolio peserta PPG yang wajib dilakukan untuk ikut dalam uji kinerja PPG 2022. Nah, yang empat ini wajib ada ya untuk peserta UKIN 2022. Kalau yang 56 hukumnya sunnah ya. Ada, bagus, dia akan mendapat tambahan nilai. Kalau tidak ada, maka tidak apa-apa. Yang 1 sampai 4 ini hukumnya wajib ada untuk portofolio guru peserta PPG yang akan mengikuti uji kinerja. Nah, selanjutnya versi kedua yang saya buat sendiri atau berdasarkan pengamatan saya. Yang pertama adalah deskripsi diri ya. Teman-teman mungkin saya yakin P2 dan P3 pernah mengisi deskripsi diri pada saat pendaftaran P3K kemarin. Nah, kalau bisa teman-teman perbaiki lagi itu semua deskripsi dirinya. Ya, deskripsi diri yang baik itu yang mempunyai harus dimulai dengan nama, kemudian tanggal lahir, kemudian pernah sekolah di mana, kemudian sekarang bekerja di mana, kemudian bagaimana hubungannya dengan lingkungan pekerjaannya. Kalau kita sebagai guru, bagaimana hubungan kita dengan teman guru, bagaimana hubungan kita dengan siswa-siswi kita di sekolah. Nah, kemudian prestasi apa yang pernah kita capai, misalnya membuat penelitian kalau guru IPA tentang ini ya, menghasilkan listrik dari ini dan sebagainya ya, seperti itu. Nah, ya seperti itu. Saya lupa menampilkan tulisan mengenai deskripsi diri yang paling keren, paling bagus ya. Kemudian yang kedua ada riwayat pendidikan. Teman-teman juga pasti mengisi riwayat pendidikan pada saat teman-teman mendaftar P3K tahun ini. Ada riwayat pendidikan mulai SD sampai S1. Nah, silahkan dilampirkan semua ijazahnya yang sudah dilegalisir ya. Siapkan juga aslinya, siapa tahu nanti di portofolio diminta ya. Jadi teman-teman persiapkan saja, usahakan. Tapi saya pikir yang dikumpul itu nanti adalah ijazah, fotokopi ijazahnya saja ya, mungkin legalisir dan sebagainya. Kemudian ada pengalaman kerja. Teman-teman juga kemarin mengisi pengalaman kerja. Pengalaman kerja yang dimaksud adalah mengisi mempersiapkan SK-SK teman ya, mulai dari teman mengajar dari tahun berapa, kemudian sampai tahun berapa yang teman-teman punya ya. Persiapkan ini secara runtut mulai dari misalnya 2018 lengkap sampai 2022. Jangan sampai ada yang kurang ya teman-teman. Tapi saya yakin teman-teman semua lengkap ya, karena sudah melakukan kemarin pendataan dan sudah juga mendaftar di P3K ini ya. Kemudian ada riwayat organisasi. Nah, riwayat organisasi, kalau teman-teman aktif di sebuah organisasi, bisa teman-teman lampirkan SK-nya ya. Misalnya aktif di organisasi mana, lampirkan SK-nya, karena saya yakin orang yang aktif di organisasi punya SK ya. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya pelatihan kursus. Nah, siapkan juga nih sertifikatnya sama dengan yang tadi. Ini ya.
pelatihan kegiatan workshop. Sekarang kan banyak sekali tuh workshop daring ya dalam jaringan yang hanya menggunakan media Zoom ya. Jadi teman-teman persiapkan semua mulai minimal 3 tahun terakhir ya. Kalau bisa, kalau memang teman-teman pernah ikut sebelumnya, jauh-jauh sebelumnya, bisa dilampirkan semua ya, mulai tahun berapa ya. Ini kan hanya PPG ya. Ini kan versi yang pertama. Teman-teman bisa minimal 3 tahun terakhir. Tapi kalau teman-teman punya misalnya sertifikat pelatihan 2009, 2010, 2012 dan sebagainya, bisa dilampirkan ya. 2013 dan sebagainya bisa dilampirkan semua sertifikat yang teman-teman punya. Jangan sungkan-sungkan karena itu akan menambah nilai untuk teman-teman sekalian. Kemudian yang selanjutnya adalah perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran sudah kita bahas kemarin, yang di video saya yang satu, yang wajib teman-teman persiapkan untuk mengikuti penilaian kesesuaian. Sudah saya bahas, persiapkan semua itu yang sudah saya sebutkan di sana, ada LKPD, RPP, silabus dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga teman tadi yang berkomentar apakah perangkat pembelajaran yang kita buat itu 3 tahun terakhir kita ambil semua sampai sekarang atau semua perangkat pembelajaran. Kalau bisa persiapkan saja semuanya, kalau tidak bisa cukup 3 tahun terakhir. Kalau masih juga tidak bisa, siapkan saja yang 1 tahun terakhir. Kalau juga masih tidak bisa, itu sungguh keterlaluan kalau kita 3 tahun mengajar tidak pernah menyiapkan perangkat pembelajaran ya teman-teman. Karena perangkat itu adalah rambu-rambu untuk kita mengajar di kelas, dan setahu saya minimal pengawas itu datang supervisi 2 kali setahun, itu minimal ya. Jadi saya yakin teman-teman semua punya perangkat teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mau kumpul mulai tahun 2006 tidak apa-apa, silahkan. Yang THK 2 silahkan dikumpul mulai 2006 ya. Kalau mau yang 3 tahun terakhir juga tidak apa-apa. Yang salah itu kalau kita tidak punya persiapan sama sekali ya teman-teman. Kita tidak punya payung sama sekali, tiba-tiba datang hujan, tiba-tiba dimintai, wah kewalahan kita ya teman-teman. Makanya perlu kita persiapkan ini. Nah, sekarang kesimpulan akhir saya adalah, karena sudah menjelang maghrib, teman-teman ambil saja yang ini ya, ambil saja yang ini. Tidak usah pakai yang tadi, yang portofolio untuk peserta UKIN yang ini, tidak usah pakai yang ini. Teman-teman cukup pakai yang ini, pakai yang ini saja ya. Lengkapi ini saja, disusun satu map, nanti akan dinilai sesuai dengan portofolio teman-teman ya di sini ya. Oke. Saya kira jelas ya teman-teman. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan bertanya di kolom komentar. Nah, ada lagi satu yang saya ingin sampaikan, bahwa ternyata di sini masih ada, ini saya ambil langsung dari P3K Guru Kemendikbudristek ya. Saya ambil langsung setelah saya baca-baca, ini semua kita sudah bahas sampai di sini. Ternyata ada lagi poin ketiga. Poin ketiganya itu adalah seleksi wawancara ya, mempertimbangkan integritas dan moralitas. Nah, ini ada tambahan. Mudah-mudahan kita bisa bikin seperti apa itu mempertimbangkan integritas dan moralitas, apakah soalnya banyak atau tidak, dan seperti apa nanti, apakah kuesioner bagaimana. Nanti kita lihat seperti apa ya. Kalau misalnya memang perlu soal, maka kita akan carikan contoh soal yang berhubungan dengan integritas dan moralitas. Oke, itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jaga kesehatan, banyak-banyak berdoa. Semoga lulus semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.